Arti hidayah ialah menunjukkan suatu jalan atau cara menyampaikan orang kepada orang yang ditujunya dengan baik. Macam-macam hidayah atau petunjuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi manusia bermacam-macam hidayah, seperti yang juga dibahas dalam tafsir Al-Fatihah oleh Muhammad Abduh. 1. Hidayah naluri atau gorizah. Manusia begitu juga binatang-binatang, dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermacam-macam sifat yang timbulnya bukan dari pelajaran, bukan pula dari pengalaman, melainkan telah dibawanya dari kandungan ibunya. Sifat-sifat ini namanya naluri, dalam bahasa Arab disebut gorizah. Umpamanya, naluri ingin memelihara diri atau mempertahankan hidup. Seorang bayi bila merasa lapar dia menangis. Sesudah terasa di bibirnya puting susu ibunya, dihisapnya sampai hilang laparnya. Perbuatan ini dikerjakannya tanpa seorang pun yang mengajarkan kepadanya, bukan pula timbul dari pengalamannya, hanya semata-mata ilham dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk mempertahankan hidupnya. Contoh lain adalah lebah tatkala membuat sarangnya, laba-laba membuat jaringnya, semut membuat lubangnya dan menimbun makanan dalam lubang itu. Semua itu dikerjakan oleh binatang-binatang itu untuk mempertahankan hidupnya dan memelihara dirinya dengan dorongan nalurinya semata-mata. Banyak lagi naluri yang lain, umpamanya rasa ingin tahu, ingin mempunyai, ingin berlomba-lomba, ingin bermain, ingin meniru, takut, dan lain-lain. Sifat-sifat naluri atau gorizah, sebagaimana disebutkan, terdapat pada manusia dan binatang. Perbedaannya ialah, naluri manusia bisa menerima pendidikan dan perbaikan, tetapi naluri binatang tidak. Sebab itulah manusia bisa maju, sedangkan binatang tidak, ia tetap seperti sedia kala. Naluri-naluri itu adalah dasar bagi kebaikan, dan juga dasar bagi kejahatan. Umpamanya, naluri ingin memelihara diri, orang berusaha, berniaga, dan bertani, yang artinya mencari nafkah secara halal. Sebaliknya, karena naluri ingin memelihara diri itu pula, orang bisa terdorong untuk mencuri, menipu, merampok, dan lain-lain. Karena naluri ingin tahu, orang belajar, sehingga memiliki pengetahuan yang banyak dan pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, karena naluri ingin tahu itu pula, orang suka mencari-cari aib dan rahasia sesamanya, yang mengakibatkan permusuhan dan persengketaan. Demikianlah seterusnya dengan naluri-naluri yang lain. Naluri-naluri itu tidak dapat dihilangkan dan tidak ada faedahnya membunuhnya. Ada pemikir dan pendidik yang hendak memadamkan naluri, karena melihat segi yang tidak baik atau jahat di dalam naluri itu. Sebab itu mereka membuat bermacam peraturan untuk mengikat kemerdekaan anak-anak, agar naluri itu jangan tumbuh, atau mana yang telah tumbuh menjadi mati. Tetapi perbuatan mereka itu besar bahayanya terhadap pertumbuhan akal, tubuh dan akhlak anak-anak. Bagaimanapun orang berusaha hendak membunuh naluri itu, namun ia tidak akan mati. Boleh jadi, karena kerasnya tekanan dan kuatnya rintangan terhadap suatu naluri, maka kelihatannya ia seolah-olah telah padam. Tetapi manakala ada yang membangkitkannya, ia timbul kembali. Oleh karena itu, sekalipun naluri itu dasar bagi kebaikan, sebagaimana ia juga dasar bagi kejahatan, kewajiban manusia bukanlah menghilangkannya, tetapi mendidik dan melatihnya, agar dapat dimanfaatkan dan disalurkan ke arah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada manusia bermacam-macam naluri untuk jadi hidayah, petunjuk yang akan dipakainya secara bijaksana. 2. Hidayah pancaindera. Karena naluri itu sifatnya belum pasti sebagaimana disebutkan di atas, maka ia belum cukup untuk jadi hidayah bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sebab itu,
Manusia dilengkapi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panca indera. Panca indera itu sangat besar perannya terhadap pertumbuhan akal dan pikiran manusia. Sehubungan dengan itu, ahli-ahli pendidikan berkata, panca indera adalah pintu-pintu pengetahuan. Maksudnya ialah, dengan perantaraan panca indera itulah manusia dapat berhubungan dengan alam sekitar, dengan arti bahwa sampainya sesuatu dari alam sekitar ini ke dalam otak manusia adalah melalui pintu-pintu panca indera. Tetapi naluri ditambah dengan panca indera juga belum cukup untuk jadi pokok-pokok kebahagiaan manusia. Banyak lagi benda-benda dalam alam ini yang tidak dapat dilihat oleh mata. Banyak macam suara yang tidak dapat didengar oleh telinga. Malah selain dari alam mahsusat, yakni yang dapat ditangkap oleh panca indera, ada lagi alam makulat, yakni yang hanya dapat ditangkap oleh akal. Indera penglihatan atau mata hanya dapat menangkap alam mahsusat, bahkan tangkapannya tentang yang mahsusat itu pun tidak selamanya betul. Kadang-kadang salah. Inilah yang dinamakan dalam ilmu jiwa, ilusi optik, atau tipuan pandangan. Dalam bahasa Arab disebut hidayah an-nador. Sebab itu manusia masih membutuhkan hidayah yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah yang ketiga, yaitu hidayah akal. 3. Hidayah akal pikiran. A. Akal dan kadar kesanggupannya. Dengan adanya akal, manusia dapat menyalurkan naluri ke arah yang baik, agar naluri itu menjadi sumber bagi kebaikan, dan manusia dapat membetulkan kesalahan-kesalahan panca inderanya, membedakan yang buruk dengan yang baik. Akal bahkan sanggup menyusun pengantar untuk menyampaikannya kepada tujuan atau natijah, menghubungkan akibat dengan sebab, memakai yang mahsusat sebagai tangga kepada yang makulat, mempergunakan yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan untuk sampai kepada yang abstrak, maknawi, dan goib, bahkan mengambil dalil dari adanya makhluk untuk menetapkan adanya kholik, dan begitulah seterusnya. Tetapi akal manusia juga belum memadai untuk membawanya kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat di samping berbagai macam naluri dan panca indera itu. Apalagi pendapat akal itu bermacam-macam, yang baik menurut pikiran si A belum tentu baik menurut pandangan si B. Malah banyak manusia yang mempergunakan akalnya, tetapi akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu dan sentimennya, hingga yang buruk itu menjadi baik dalam pandangannya, dan yang baik itu menjadi buruk. Dengan demikian, nyatalah bahwa naluri ditambah dengan panca indera, dan ditambah pula dengan akal, belum cukup untuk menjadi hidayah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, manusia membutuhkan hidayah lain, di samping panca indera dan akalnya, yaitu hidayah agama yang dibawa oleh para rasul alaihimus sholatu wassalam. B. Benih agama dan akidah tauhid pada jiwa manusia. Jika menilik kepada agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang diciptakan oleh manusia, atau al-adyan al-wad'iyah, terlihat bahwa pada jiwa manusia telah ada bibit-bibit kecenderungan beragama. Hal itu karena manusia mempunyai sifat merasa berutang budi, suka berterima kasih dan membalas budi kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Maka, ketika ia memperhatikan dirinya dan alam di sekelilingnya, umpamanya roti yang dimakannya, tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya, binatang ternak yang digembalakannya, matahari yang memancarkan sinarnya, hujan yang turun dari langit yang menumbuhkan tanam-tanaman, dia akan merasa berutang budi kepada suatu zat yang goib yang telah berbuat baik dan melimpahkan nikmat yang besar itu kepadanya. Manusia memahami dengan akalnya bahwa zat yang goib itulah yang menciptakannya, yang menganugerahkan kepadanya dan kepada jenis manusia seluruhnya segala sesuatu yang dibutuhkannya yang ada di alam ini untuk memelihara diri dan mempertahankan hidupnya.
Karena merasa berutang budi kepada suatu zat yang goib itu, maka dia berpikir bagaimana cara berterima kasih dan membalas budi itu, atau dengan perkataan lain bagaimana cara menyembah zat yang goib itu. Perihal bagaimana cara menyembah zat yang goib adalah suatu masalah yang sukar, yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Sebab itu, di dalam sejarah, terlihat tidak pernah ada keseragaman dalam hal ini. Bahkan akal pikiran manusia akan membawanya kepada kepercayaan mengagungkan alam di samping mengagungkan zat yang goib itu. Karena pikirannya masih bersahaja dan belum tergambarkan di otaknya bagaimana menyembah zat yang goib, maka dipilihlah di antara alam ini sesuatu yang besar, yang indah, yang banyak manfaatnya, atau sesuatu yang ditakutinya untuk jadi lambang bagi zat yang goib itu. Ketika dia mengagumi matahari, bulan dan bintang-bintang, sungai-sungai, binatang dan lain-lain, maka disembahnya benda-benda itu sebagai lambang menyembah Tuhan atau zat yang goib itu, dan diciptakannya cara-cara beribadah atau menyembah benda-benda itu. Dengan cara itu, timbul suatu macam kepercayaan yang dinamakan dengan kepercayaan menyembah kekuatan alam, seperti yang terdapat di Mesir, Kaldea, Babilonia, Asiria, dan di tempat-tempat lain di zaman purbakala. Dengan keterangan ini, tampak bahwa manusia menurut fitrahnya cenderung beragama, sering memikirkan dari mana datangnya alam ini, dan kemanakah kembalinya. Bila manusia mau memikirkan dari mana datangnya alam ini, akan sampai pada keyakinan tentang adanya Tuhan, bahkan akan sampai kepada keyakinan tentang keesaan Tuhan atau tauhid, karena akidah atau keyakinan tentang keesaan Tuhan ini lebih mudah dan lebih cepat dipahami oleh akal manusia. Karena itu, dapat kita tegaskan bahwa manusia itu menurut nalurinya adalah beragama tauhid. Sejarah telah menerangkan bahwa bangsa Kaldea pada mulanya adalah beragama tauhid, kemudian mereka menyembah matahari, planet-planet dan bintang-bintang yang mereka simbolkan dengan patung-patung. Sesudah Raja Namrus meninggal, mereka pun mendewakan dan menyembah Namrus itu sendiri. Bangsa Asiria pun pada mulanya beragama tauhid, kemudian mereka lupa kepada akidah tauhid itu dan mereka sekutukan Tuhan dengan binatang-binatang. Dan inilah yang dipusakai oleh orang-orang Babilonia. Adapun bangsa Mesir, bila diperhatikan nyanyian-nyanyian yang mereka nyanyikan dalam upacara-upacara peribadatan, jelas bahwa tidak semua orang Mesir purbakala itu orang-orang musyrik dan wasani atau penyembah berhala, melainkan di antara mereka ada juga muwahhidin, penganut akidah tauhid. Di dalam nyanyian-nyanyian itu terdapat ungkapan sebagai berikut. Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dia menciptakan seluruh makhluk, sedang Dia sendiri tak ada yang menciptakannya. Dialah Tuhan yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk. Dapat ditegaskan bahwa akidah tauhid ini tidak pernah lenyap sama sekali, dan tetap ada. Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta seluruh yang ada di alam ini. Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang lain itu mereka anggap hanyalah sebagai pembantu dan pelayan atau simbol bagi Yang Maha Esa. C. Pendapat orang-orang Arab sebelum Islam tentang Khalik atau pencipta. Orang-orang Arab sebelum datang agama Islam, kalau ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi ini? Mereka menjawab, Allah. Kalau ditanyakan, adakah Al-Lata dan Al-Uzza itu menjadikan sesuatu yang ada pada alam ini? Mereka menjawab, tidak. Mereka sembah dewa-dewa itu hanya untuk mengharapkan perantaraan dan syafaat dari mereka terhadap Tuhan yang sebenarnya. Allah berfirman tentang perkataan musyrikin Arab itu. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah.
dengan sedekat-dekatnya. Surah Az-Zumar ayat 3. D. Kepercayaan tentang akhirat bisa dicapai oleh akal. Manakala manusia memikirkan, kemanakah kembalinya alam ini, akan sampailah dia pada keyakinan bahwa di balik hidup di dunia yang fana ini akan ada lagi hidup di hari kemudian yang kekal dan abadi. Tetapi dapatkah manusia dengan akal dan pikirannya semata-mata mengetahui apakah yang perlu dikerjakan atau dijauhinya sebagai persiapan untuk kebahagiaan di hari kemudian, hari akhirat itu? Jawabnya, tentu saja tidak. Sejarah pun telah membuktikan hal ini. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa manusia telah diberi akal oleh Allah untuk jadi hidayah baginya, di samping naluri dan panca indera. Tetapi hidayah akal itu belumlah mencukupi untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Begitu juga manusia mempunyai tabiat suka beragama. Dengan akalnya dia kadang-kadang telah sampai kepada tauhid, tetapi tauhid yang telah dicapainya dengan akalnya itu sering pula menjadi kabur dan tidak murni lagi. Dengan mempergunakan akalnya, manusia juga dapat sampai kepada kesimpulan tentang adanya akhirat, tetapi hidayah akal itu belum mencukupi untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Maka untuk menyampaikan manusia kepada akidah tauhid yang murni, yang tidak dicampuri sedikit pun oleh kepercayaan-kepercayaan menyembah dan membesarkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membentangkan jalan yang benar yang akan ditempuhnya dalam perjalanan mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan untuk jadi pedoman dalam hidupnya di dunia ini, dia membutuhkan hidayah yang lain di samping hidayah-hidayah yang telah disebutkan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hidayah yang keempat, yaitu agama yang dibawa oleh para rasul alaihimus sholatu wassalam. 4. Hidayah agama. A. Pokok-pokok agama ketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasul-rasul untuk membawa agama yang akan menunjukkan kepada manusia jalan yang harus mereka tempuh untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Mula-mula yang ditanamkan oleh rasul-rasul itu adalah kepercayaan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, guna membersihkan itikat manusia dari syirik, yakni mempersekutukan Allah. Rasul membawa manusia kepada kepercayaan tauhid dengan melalui akal dan logika, yaitu dengan mempergunakan dalil-dalil yang tepat dan logis. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrus, Nabi Musa dengan Firaun, dan seruan-seruan Al-Quran kepada kaum musyrikin Quraisy semuanya mengajak agar mereka mempergunakan akal. Di samping kepercayaan kepada adanya Tuhan yang Maha Esa, rasul-rasul juga menyeru untuk percaya pada akhirat dan para malaikat. Percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, serta adanya malaikat dan hari kemudian, dinamakan al-iman bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Itulah yang menjadi pokok bagi semua agama samawi, dengan arti bahwa semua agama yang datangnya dari Tuhan adalah mempercayai keesaan Tuhan, para malaikat dan hari akhirat. Di samping akidah atau kepercayaan yang disebutkan itu, para rasul juga membawa hukum-hukum, peraturan-peraturan, akhlak dan pelajaran-pelajaran. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan ini tidak seluruhnya sama. Artinya apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim tidak sama dengan yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa tidak serupa dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan itu haruslah sesuai dengan keadaan tempat dan masa. Maka syariat yang dibawa oleh nabi-nabi itu adalah sesuai dengan masanya masing-masing. Jadi yang berlainan itu ialah hukum-hukum furu atau cabang-cabang, sedangkan pokok-pokok hukum agama seperti akidah adalah sama. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi penutup, maka syariat yang dibawanya
diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat tertentu agar sesuai dengan segala masa dan keadaan. B. Hidayah yang dimohonkan kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan agama Islam sebagai hidayah dan senjata hidup yang penghabisan, atau jalan kepada kebahagiaan yang terakhir. Tetapi adakah semua orang pandai mempergunakan senjata itu? Dan adakah semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sukses dalam menempuh jalan yang telah dibentangkan oleh Tuhan? Banyak manusia salah menerapkan agama, tidak beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang diridhoi oleh yang disembah, tidak melaksanakan syariat sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat syariat itu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia cara memohon kepadanya agar diberinya maunah, dibimbing dan dijaga selama-lamanya, serta diberinya taufik agar dapat memanfaatkan semua macam hidayah yang telah dianugerahkan itu menurut semestinya. Naluri-naluri agar dapat disalurkan ke arah yang baik, panca indera agar betul, akal agar sesuai dengan yang benar, tuntunan-tuntunan agama agar dapat dilaksanakan menurut yang dimaksudkan oleh yang menurunkan agama itu, tanpa ada cacat, janggal dan salah. Tegasnya, manusia yang telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam-macam hidayah yang disebutkan di atas yakni naluri, panca indera, akal dan agama, belumlah cukup, tetapi dia masih membutuhkan maunah dan bimbingan dari Allah, yaitu taufiknya. Maka maunah dan bimbingan itulah yang kita mohonkan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah kita hadapkan permohonan itu. Dengan perkataan lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi manusia hidayah-hidayah tersebut, seakan-akan Dia telah membentangkan jalan raya yang akan menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Kemudian yang dimohonkan kepadanya lagi ialah agar membimbing kita dalam melalui jalan yang telah terbentang itu. Dengan ringkas, hidayah dalam ayat ihdinas sirotol mustaqim ini berarti taufik atau bimbingan, dan taufik itulah yang dimohonkan di sini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik ini dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah kita berusaha dengan sepenuh tenaga, pikiran dan ikhtiar. Karena berusaha dengan sepenuh tenaga adalah kewajiban kita, tetapi keberhasilan suatu usaha adalah termasuk kekuasaan Allah. Dengan ini terlihat pertalian ayat ke-6 ini dengan ayat ke-5 yang sebelumnya di dalam surah Al-Fatihah. Pada ayat yang sebelumnya Allah mengajari hambanya agar menyembah dan memohon pertolongan kepadanya, sedangkan pada ayat ini Allah menerangkan apa yang akan dimohonkan dan bagaimana memohonkannya. Maka tidak ada pertentangan antara kedua firman Allah tersebut dan firman Allah yang ditujukan kepada Nabi. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Surah Asy-Syura ayat 52. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh, engkau, Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surah Al-Qasas ayat 56. Sebab yang dimaksud dengan hidayah pada ayat pertama, yakni surah Asy-Syura ayat ke-52 ialah menunjukkan jalan yang harus ditempuh, dan ini memang tugas Nabi. Sedangkan yang dimaksud dengan hidayah pada ayat kedua,
yakni Surah Al-Qasyas ayat ke-56, ialah membimbing manusia dalam menempuh jalan itu dan memberikan taufik agar sukses dan berbahagia dalam perjalanannya. Dan ini tidaklah masuk dalam kekuasaan Nabi, tetapi hak Allah semata-mata. Sirotol mustaqim, jalan yang lurus, yang menyampaikan kepada yang dituju. Apakah yang dimaksud dengan jalan lurus itu? Di atas telah diterangkan bahwa Rasul-Rasul telah membawa aqaid atau kepercayaan-kepercayaan, hukum-hukum, peraturan-peraturan, akhlak, dan pelajaran-pelajaran. Pendeknya, para Rasul telah membawa segala sesuatu yang perlu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Maka aqaid, hukum-hukum, peraturan-peraturan, akhlak dan pelajaran-pelajaran itulah yang dimaksud dengan jalan lurus itu, karena dialah yang menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sebagaimana disebutkan di atas. Jadi dengan menyebut ayat ini, seakan-akan kita memohon kepada Allah, bimbing dan berilah kami taufik, ya Allah, dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama kami. Perbaikilah kepercayaan kami. Bimbing dan berilah kami taufik dalam melaksanakan kepercayaan kami. Bimbing dan berilah kami taufik dalam melaksanakan hukum, peraturan-peraturan, serta pelajaran-pelajaran agama kami. Jadikanlah kami mempunyai akhlak yang mulia, agar berbahagia hidup kami di dunia dan akhirat.